Monggo kita awali mau sholat qulub sabilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya. Ihdinas shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal walad he anak ingsun. Idza alimta tatkalani weruh sapa sira hadal hadisa ing iki hadis la hajata monggo ora ana iku maujud, monggo ora ana hajat utawa kebutuhan iku maujud ilal ilmi maring ilmu al kasiri kang akeh wa ta'ammal lan angen-angeno sapa sira fi hikayatin ing dalem pira-pira cerita fi hikayatin ing dalem pira-pira cerita ukhra kang weneh wadzalika utawi mengkono-mengkono hikayat ukhra iku anna Hatiman setuhune Imam Hatim Al-Asom, Imam Hatim Al-Asom niku julukannya, ada gelar tambahan ya, kenapa ada kata Al-Asom, ada ceritanya. Kana iku kana ono sopo Imam Hatim iku min ashabis syaqiqi saking pira-pira sahabat, saking pira-pira ashab teng mriku dimaknai santri. Iku min ashabis syaqiqi saking pira-pira santrine Imam Syaqiq Al-Balkhi, yeah. Al-Balkhi, Imam Syaqiq Al-Balkhi. Rahmatullah mugi-mugi paring rahmat sapa Gusti Allah alaihima ing atase Imam Hatim wa Imam Syaqiq. Fasa'alahu mongko takon sapa Syaqiq ing Hatim. Fasa'alahu mongko takon sapa Imam Syaqiq ing Hatim yauman ing dalem suwiji dina. Qala dawuh sapa Imam Syaqiq, qala dawuh sapa Imam Syaqiq, sahabtani wis nyantri sapa sira ing ingsun
Sohabtani wus nyantri sapa sira ing ingsun mundu salasina ing dalem mangsa 30. Apane sanatan taune ma utawi apa iku hasolta wus hasil sapa sira fiha ing dalem salasina sanah. Qala dawuh sapa Hatim Qala dawuh sapa Hatim hasoltu wus hasil sapa ingsun samania fawaida ing 8 pira-pira faedah minal ilmi saking ilmu wahia utawi samania fawaid iku takfini nyukupi opo samania fawaid ing ingsun minhu saking ilmu li'anni krana setuhune ingsun iku arju ngarep-ngarep sapa ingsun kholasi ing slamete ingsun wa najati lan ya slamete ingsun fiha ing dalem fawaid. Faqala mongko dawuh sapa Syaqikun Imam Syaqik iku ma opo hiya utawi samania fawaid. Qala dawuh sapa Hatimun Imam Hatim Al-Asam. Qala dawuh sapa Hatimul Asam Imam Hatim Al-Asam. Imam Syaqik niku gurune Imam Hatim. Imam Hatim berarti santrine Imam Syaqik. Imam Hatim ada julukan Al-Asam. Al-Asam niku etok-etok budek kalau di mana? Pura-pura tuli. Kenapa kok sampai dapat julukan Al-Asam? Nah, itu ada ceritanya. Jadi pada suatu ketika si Hatim ini sedang berbelanja ke pasar, ke tempat perbelanjaan. Nah, di tempat belanjanya ini juga ada yang sedang berbelanja. Ada seorang perempuan yang sedang berbelanja juga di situ, di tempat yang sama di mana Hatim mau berbelanja. Lalu ketika sudah mulai proses beli apa, yang mau dibeli apa, ditanya sama penjualnya. Si perempuan tadi itu tiba-tiba kentut suaranya keras, banter sampai terdengar ke yang lain, jadi terdengar ke sampingnya. Nah, sampingnya ini adalah Imam Hatim tadi. Tampak sangat malu si perempuan tadi. Karena di situ dia kentutnya suaranya keras. Lalu melihat raut muka yang sudah merah padam karena malu begitu, si Imam Hatim ini berusaha untuk menutupi aib begitu. Jadi sesama
Muslim itu kan memang seharusnya kita itu menutupi aib orang lain. Lah itu sampai direwangi dengan cara Imam Hatim berpura-pura tuli. Apa tujuannya? Supaya si perempuan yang kentut dengan suara keras tadi itu menjadi tidak malu. Menjadi tidak malu. Jadi ketika kemudian ditanya sama si penjual, si Hatim ini jawabannya selalu berbeda dengan yang ditanyakan oleh si penjual. Sampean beli apa? Rumahku sana. Sampean ini mau belinya barang yang mana? Enggak, saya tadi berangkatnya pagi hari. Jadi selalu berbeda dengan apa yang ditanyakan. Jawabannya ini selalu enggak pas dengan apa yang ditanyakan oleh si penjual. Nah, dari sini akhirnya si perempuan tadi itu, oh, orang yang di sebelah saya ini ternyata tuli. Berarti aman tadi. Suara kentut saya itu berarti nggak terdengar sama si orang ini. Sehingga raut muka kembali normal. Tidak merah padam gara-gara malu. Jadi karena melihat si Imam Hatim yang dikiranya tuli, akhirnya si perempuan tadi ya bisa kembali dengan wajah yang biasa, wajah yang senang, gembira. Oh, alhamdulillah, ternyata yang di sebelah saya ini orang tuli, jadi saya gak malu. Tadi berarti gak terdengar sama dia. Sampai seperti itu Imam Hatim untuk menjaga orang lain, supaya orang lain ini tidak jadi malu, sampai pura-pura tuli. Nah, maka kemudian beliau ini diberi julukan Al-Asom, ya, Hatim Al-Asom, pura-pura tuli, ya, itu ya maknanya. Nah, si Hatim Al-Asom ini adalah santrinya Imam Syafi'i yang sudah nyantri selama 30 tahun lamanya. Jadi ndak sebentar nih, 30 tahun. 30 tahun belajar kepada Imam Syafi'i. Lalu suatu ketika sang guru ini bertanya kepada si Imam Hatim, "Sohabtani mundu salasina sana, ma hasolta fiha." Kau sudah belajar kepadaku selama 30 tahun. Lalu selama 30 tahun itu apa yang sudah kamu dapatkan? Pertanyaan gurunya. Dijawab sama Imam Hatim, hasoltu famaniya fawaida minal ilmi. Saya sudah mendapatkan 8 manfaat dari ilmu yang sudah saya pelajari selama 30 tahun. 8 manfaat ilmu. Yang mana 8 manfaat ilmu ini, 8 macam ini, takfini minhu, ini sudah cukup bagiku sebagai bekal di dalam hidupku. Jadi 30 tahun lamanya belajar kepada Imam Syafi'i, Imam Hatim menjawab ada 8 manfaat dari apa yang sudah dipelajarinya selama sekian tahun. Nopo 8 manfaat itu? Al-faidatu utawi faedah al-ula kang kawitan iku anni setuhune ingsun iku nadhartu ningali sapa ingsun ilal khalqi maring makhluk. Ilal khalqi maring makhluk, faraaitu mongko ningali sapa ingsun
falikulli angka iku kedue saben-saben suwiji-wiji minhum saking khalqun mahbuban ing wong kang den demeni wa maksyukon ya tegese wong kang den demeni yuhibbuhu kang demen sapa kullu ing mahbub yuhibbuhu kang demen sapa kullun ing mahbub wa ya'syukuhu lan tegese demen sapa kullun ing mahbub wa ba'du utawi sebagian dzalikal mahbubi mengkono-mengkono kang den demeni iku yusahibuhu ngancani sapa ba'dun ing kullun iku yusahibuhu ngancani sapa ba'dun ing kullun ila maradin maring loro arepe mati maradil mauti dimudhafkan ila maradil mauti maring loro arepe mati wa ba'duhu lan utawi sebagiane ba'dun iku ila syafiril qabri tumeka maring pinggire kuburan summa yarji'u mongko nuli bali sapa kulluhu saben-saben mahbub wayat rukuhu lan ninggal sapa mahbub ing kullun faridan hale ijen wahidan ya tegese ijen wala yadkhulu lan ora manjing ma'ahu ing dalem sartane kullun fi qabrihi ing dalem kuburane kullun minhum saking mahbub sapa ahadun wong suwiji sapa ahadun wong suwiji fatafakkartu mongko mikir-mikir sapa ingsun wa qultu lan ngucap sapa ingsun afdalu mahbubil mar'i utawi utamane wong kang den demeni iku ma perkara yadkhulu kang manjing apa ma fi qabrihi ing dalem kubure mar'i wa yu'anisuhu lan ngaring-ngaring apa ma ing mar'i fihi ing dalem qabrihi fihi ing dalem qabrihi fama wajadtuhu mongko ora nemu sapa ingsun ing ma ghairal a'mali ing sakliyane pira-pira amal ngeten fama wajadtuhu mongko ora nemu sapa ingsun ing ma ghairal a'mali angin pira-pira amal as-sholihati kang bagus apa amal fa akhadtuha mongko ngalap sapa ingsun ing amal mahbuban ing kang den demeni li maring ingsun litakuna supaya ana apa amal iku sirajan dadi lampu fi qabri ing dalem kubur ingsun iku sirajan dadi lampu li kedue ingsun fi qabri ing dalem kuburan ingsun watu anisani lan ngaring-ngaring apa akmal ing ingsun fihi ing dalem qabri
Wala tatsrukani lan ora ninggal apa akmal ing ingsun. Wala tatsrukani lan ora ninggal apa akmal ing ingsun. Faridan hale wong kang ijen. Faedah yang pertama dari 8 yang tadi diutarakan oleh Imam Hatim kepada gurunya, bahwa yang namanya Imam Hatim itu melihat pada kebanyakan makhluk di dunia ini, banyak orang di dunia ini pasti punya apa-apa atau siapa-siapa yang itu dicintai. Entah itu seseorang yang mencintai, suami mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya, mencintai teman-teman dekatnya, mencintai saudara-saudaranya. Pasti orang itu punya seseorang yang dicintai, seseorang yang disukai, yang mana mereka ini kadang bisa menemani sampai sisa hidupnya ketika orang tersebut sakit. Jadi dikancani, ditemani sampai tiba sakit menuju ajal. Masih ditemani, setia menemani sampai di situ. Sampai sakit, kemudian menjelang ajal, sampai kematiannya. Merawatnya, ya, menemaninya sampai di usia itu, di masa dimana sakit kemudian menuju panggilan Allah. Ada juga yang kemudian sampai mau mengantarkan ke makam, diantarkannya lah sampai ke makam. Keluarganya, teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya mau mengantarkan peristirahatan terakhir sampai di liang lahat, di pinggir pemakaman. Lalu kemudian setelah itu semuanya kembali pulang. Semuanya kembali pulang, balik ke rumah masing-masing. Maka akhirnya hanya dia sendiri yang ada di alam kubur. Katanya setia sehidup semati, tibae mek sehidup tok, nggak mau kalau semati. Jadi sampai diantarkan ke makam, pemakaman. Berniku yo bali, berniku nggih semuanya pulang. Nggak ada yang mau masuk juga di situ menemani, nggak ada toh. Ini yang dilihat oleh Imam Hatim. Jadi ketika sudah masuk ke liang lahat, ke alam kubur, ke alam yang sudah berganti, maka kemudian di situ dia sendiri. Orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disenangi, orang-orang yang tadi ya disayangi, tidak ada satupun yang mau menemaninya di alam kubur. Lalu kemudian ada satu yang mau masuk dan menemaninya di alam kubur. Jadi ada satu yu'anisuhu fihi yang mau ngaring-ngaring. Ngaring-ngaring itu ya memberikan pelayanan
selama di alam kubur, yang mau menemani, membantu, ngaring-ngaring, itu membuat senang, membuat hati tenang, tentram di alam kubur, yang mau melayaninya di alam kubur. Dan itu tidak lain adalah al-a'mal as-sholihah, adalah amalan-amalan yang bagus, yang mana bisa menjadikan sebagai sirojen, lampu, yang bisa tu'anisani fihi wala tatsrukni, dan tidak bakal meninggalkan saya sendirian di sana. Jadi yang katanya teman sejati itu bukan manusia. Teman sejati itu berarti siapa? Teman sejati itu adalah amal soleh, yang nanti mau menemani sampai di alam barzah, menemaninya ketika sudah meninggal dunia. Sak cinta-cintanya, sak sayang-sayangnya, ternyata katanya sehidup semati juga tidak mau menemani kalau sudah mati. Maka siapa di sini teman sejati itu? Teman sejati adalah amal soleh. Ini faedah pertama yang disampaikan oleh Imam Hatim. Maka saya akan beramal soleh, melakukan amalan-amalan soleh yang itu dianjurkan, yang itu memang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Nah, itu faedah yang pertama. Al-faidatu utawi faedah asaniyatu kang kaping pindho. Iku anni setuhune ingsun. Iku anni setuhune ingsun iku ra'aitu wis ningali sapa ingsun. Al-khalqa ing makhluk. Ya tataduna kang anut sapa khalqun bi ahwaihim kelawan pira-pira hawa nafsune khalqun. Wa yubadiruna lan age-age sapa khalqun ila muradati anfusihim tumeka maring pira-pira karepe pira-pira awake khalqun. Ila muradati anfusihim tumeka maring pira-pira karepe pira-pira awake khalqun. Fata ammal tu mongko angen-angen sapa ingsun qaulahu ing dawuh Gusti Allah Ta'ala. Wa amma man lan anapun utawi wong ya khofu ya khofa kang wedi sapa man maqama rabbihi ing ngadep ing dalem ngarsane pangerane man, ing ngadep nggih, ngadep ing dalem ngarsane pangerane man, makom ngadep. Wanaha lan nyegah sapa man an nafsa ing awake man. Wanaha lan nyegah sapa man an nafsa ing awake man anil hawa saking kasenengan. Fa innal jannata mongko setuhune swarga hiya ya jannah iku al ma'wa panggonane. Wa tayaqqantu lan yakin sapa ingsun annal qur'ana ing setuhune Al-Qur'an iku hakun hak bener shadikun kang temen. Fabatertu mongko nuli agi-agi sapa ingsun ila khilafi nafsi tumeka maring nulayani awak ingsun. Fatasyammartu lan cancut
tali wondo sapa ingsun. Wa tasyammartu lan cancut tali wondo sapa ingsun limujahadatiha krana merangi nafsu wa man'iha lan nyegah nafsu an hawaha saking kasenengane nafsu, an hawaha saking kasenengane nafsu, hatta irtadat sehingga riyadhah apa nafsun, sehingga riyadhah apa nafsun li ta'atillahi maring taat ing Gusti Allah subhanahu maha suci Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah wan qadat lan manut apa nafsu, wan qadat lan manut apa nafsu. Faedah yang kedua dari 8 yang disampaikan oleh Imam Hatim. Yang kedua, Imam Hatim melihat bahwa banyak orang makhluk, ya banyak orang yang mana mereka itu mudah sekali untuk mengikuti hawa nafsunya, memenuhi segala keinginannya, kesenangan hawa nafsu. Jadi Imam Hatim melihat seperti ini fenomena yang ada di kehidupan. Banyak orang itu mudah sekali untuk mengikuti keinginan-keinginan atau kesenangan hawa nafsunya. Jadi kesenangan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu itu maknanya luas sekali. Maknanya luas sekali. Jadi nggak cuma yang jelek-jelek. Kalau mengikuti keinginan hawa nafsu yang itu jelas sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, nah itu sudah jelas. Kebaikan pun itu bisa menjadi mengikuti keinginan hawa nafsu, bisa menjadi hal yang buruk. Mungkin saat ini kita bisa melihat banyak orang yang menjual agama untuk bisa mendapatkan uang. Banyak orang menjual agama dengan kata-kata untuk bisa mendapatkan tahta, untuk bisa mendapatkan kedudukan, jabatan, ketenaran, kemasyhuran. Itu juga banyak. Jadi nggak cuma yang jelek-jelek aja. Jelek-jelek jelas. Yang baik pun itu juga bisa masuk ke situ. Sesama saudara bermusuhan gara-gara warisan. Sesama teman bermusuhan gara-gara egoisnya. Beda argumen, beda pendapat, beda ide. Karena rebutan harta, rebutan kedudukan, jabatan, ini yang tadinya teman menjadi musuh. Itu juga banyak di dalam kehidupan ini. Nah, melihat yang seperti ini, fatafakkaro, kemudian mikir-mikir, merenung Imam Hatim bahwa saya yakin bahwa Al-Quran itu hak. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu benar.
Sodik, benar. Hak, ya benar. Maka saya sing-singkan lengan baju, tasyammartu. Apa tadi? Cancut tali wondo. Sing-singkan lengan baju, agi-agi. Untuk mencegah semua itu, untuk bermujahadah, riyadhah, supaya tidak sampai mengikuti hawa nafsu. Sehingga di sini Imam Hatim akhirnya hanya ketaatan kepada Allah lah yang itu bisa menjadikan hawa nafsu itu menjadi manut. Jadi mengendalikan hawa nafsu dengan melakukan riyadhah, dengan melakukan usaha dohir batin. Nek dulu banyak orang melakukan ibadah puasa, ya sampai sekarang riyadhah dengan puasa niku ya penting. Riyadhah supaya tidak terlalu mengikuti hawa nafsu, ditahan, dicegah dengan berpuasa. Banyak orang puasa mutih, ngerowot. Banyak orang melakukan seperti itu dulu. Sekarang nggak cukup kalau cuma itu. Zamannya sudah ganti, zamannya sudah modern sekarang itu. Jadi zaman yang serba canggih, zaman teknologi seperti ini, maka cara diantaranya untuk mencegah atau mengurangi lah minimal, meminimalisir supaya tidak terlalu terbawa pada keinginan atau kesenangan hawa nafsu, ya semacam seperti halnya kita memberikan batasan. Saya mengakses HP, mengakses tontonan-tontonan di media sosial cukup 1 jam saja dalam sehari. Nah, itu di antara bentuk meminimalisir supaya tidak terlalu mengikuti hawa nafsu. Karena orang itu misalkan nonton, ya banyak sekali yang bisa dilihat, banyak sekali yang bisa dikonsumsi dari HP. Jadi kita sudah nonton konten-konten yang ada di media-media sosial, itu kita seakan terbius, tidak tahu jam. Ternyata kita sudah ngikut, oh ini scroll lagi, habis scroll lagi, berikutnya. Itu bisa sampai berjam-jam gak terasa. Tiba-tiba, loh kok wis jam segini. Saya berarti sudah nonton konten ini tadi sampai 5 jam, gak terasa. 3 jam gak terasa. Ternyata tiba-tiba sudah tengah malam. Loh, sudah jam 12. Nah, jadi di antara bentuk upaya untuk meminimalisir itu bisa dengan cara membatasi. Saya akan membatasi diri saya sendiri untuk nonton yang semacam-macam ini, ya 1 jam lah sehari atau 2 jam lah malam, sehari semalam, atau dibatasilah sendiri supaya tidak terlalu terbius dengan apa yang bisa kita konsumsi melalui media-media digital, melalui media-media elektronik. Jadi dulu dengan puasa itu sudah cukup gitu ya, tidak bisa dikatakan demikian. Tapi sekarang zamannya sudah serba modern, serba canggih. Maka gitu aja itu sudah gitu itu maksudnya puasa itu masih perlu
ditambah dengan yang lain-lain. Karena zamannya sudah berbeda. Jadi seperti itu. Di antara cara bagaimana untuk meminimalisir supaya tidak terlalu larut di dalam kesenangan, mengikuti senangnya hawa nafsu. Dikatakan bahwa yang namanya perang Badar itu kan perang yang besar. Perang besar dalam sejarah dunia Islam. Tapi Rasulullah itu mengatakan bahwa masih ada perang yang lebih besar daripada perang Badar. Napa niku ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Jadi melawan hawa nafsu itu melebihi dahsyatnya perang Badar. Maka ini yang kemudian direnungkan oleh Imam Hatim di faidah yang kedua. Al-faidatu utawi faidah as-salisatu kang kaping 3. Iku anni setuhune ingsun iku ra'aitu wis ningali sapa ingsun kulla wahidan ing saben-saben suwiji-wiji minan nasi saking menungso iku yas'a tumandang sapa kullun fi jam'i hutamid dunya ing dalem ngumpulake bondo donya summa yumsikuhu mongko nuli ngeker sapa kullun ing hutamid dunya qabidon halih ngegem yadahu ing tangane kullun alaihi ing ngatasé hutam fata ammal tu mongko ngangen-ngangen sapa ingsun fi qaulihi ing dalem dawuh Gusti Allah taala rupane dawuh ma utawi perkara indakum kang ana sanding sira iku yanfatu entek apa ma iku yanfatu entek ya bakal entek apa ma wamalan utawi apa ma indallahi kang ana ing sandinge Gusti Allah iku bakin langgeng fabadal tu mongko nyerahake sapa ingsun mahsuli ing hasile ingsun minat dunya saking dunya liwajhillahi krana date Gusti Allah taala fa farraqtuhu mongko bagi sapa ingsun ing mahsuli bainal masakin ing dalem antarane pira-pira wong-wong kang miskin liyakuna supaya ana apa mahsuli iku duhron dadi simpenan li kedua ingsun iku duhron dadi simpenan li kedua ingsun indallahi ing dalem sandinge Gusti Allah taala. Yang ketiga, faidah yang ketiga, Imam Hatim melihat fenomena yang ada di dalam kehidupan dunia bahwa banyak orang itu yang berusaha untuk mengumpulkan harta, numpuk harta dunia, berusaha sekeras mungkin bekerja supaya nanti bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, supaya bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk urusan dunia. Lalu ketika sudah mendapatkan, digenggamnya erat-erat supaya ini tidak sampai ada yang tercecer. Jadi numpuk harta dunia.
Ini yang dilihat oleh Imam Hatim di dalam kehidupan di dunia. Banyak manusia yang seperti ini. Lalu mikir-mikir, merenung Imam Hatim bahwa ma'indakum tanfadu wa ma'indallah batin. Segala sesuatu yang itu ada pada dirimu itu bakalnya habis. Sementara segala sesuatu yang itu ada dalam sandingi Gusti Allah, jadi yang itu ditujukan untuk Allah, maka itu bakal langgeng, itu kekal, nggak akan habis. Jadi segala apapun itu yang ada pada diri manusia, harta yang ditumpuk meskipun sudah sampai mencapai sak gudang penuh, itu pun juga bakal habis. Nah, ini yang dilihat di dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana? Fabadaltu mahsuli minad dunya liwajhillah. Maka saya akan menyerahkan semua apa yang sudah saya dapat, semua harta yang sudah saya peroleh, itu untuk urusan Allah, liwajhillah. Jadi diserahkan sebagai bentuk investasi akhirat. Jadi harta dunia itu bisa dijadikan sebagai investasi akhirat. Jadi nek sugih, nek kaya, itu kan harapan kebanyakan orang. Napa wonten? Saya pengen hidup saya nanti miskin. Napa wonten sing gitu? Enggak toh. Saya pengen nanti hidup saya yo kaya, kecukupan, nopo-nopo sing dibutuhne ada, kan begitu. Jadi harta benda yang kita miliki itu bisa dijadikan sebagai bentuk atau diinvestasikan untuk akhirat. Bagaimana caranya? Sampean ini loh, banyak uangnya sehingga sampean panggah tumbas tanah, tanah itu dibeli, tanah yang sana dibeli, tanah yang sebelahnya juga dibeli, tanah yang sebelah sana dibeli. Sampean ki penggaweane kok panggah tumbas tanah, memang tanah bisa buat bekal di akhirat? Bisa. Jawab tegas, bisa. Tanah bisa dipakai untuk investasi akhirat. Gimana caranya? Tuh, tanah yang sana itu saya wakafkan untuk dibangun masjid. Yang sebelah sana itu saya wakafkan untuk dibangun gedung sosial untuk anak-anak yatim. Yang sebelah sana saya wakafkan untuk dibangun TPQ supaya anak-anak yang belum bisa belajar TPQ, belajar Al-Quran, bisa semuanya masuk ke sana belajar supaya bisa baca Al-Quran. Itu bentuk investasi akhirat. Jadi harta benda yang banyak ini kalau bagi orang yang pinter, orang yang cerdas, ini bisa kemudian dirubah, bisa menjadi bekal di akhirat. Jadi investasi nggak cuma berupa harta benda di dunia, tetapi investasi adalah investasi untuk akhirat. Saman kulo, memang karena uangmu banyak, tapi kenapa nggak beli mobil saja? Saman kan wis gak ada 3 mobil, kenapa beli lagi mobil yang keempat, kelima? Sangke sugihe ya, mobilnya kuat, pangga tumbas mobil. Memang bisa mobil buat bekal di akhirat, bisa. Lo gimana caranya?
Itu mobil yang sebelah sana, mobil yang pertama, itu mau saya donasikan. Mau saya jadikan sebagai mobil umum di masyarakat. Itu saya rubah desainnya, saya jadikan ambulan umum. Yang itu untuk masyarakat umum. Jadi siapapun nanti yang butuh kendaraan, yang sakit, yang butuh pengobatan, itu bisa dibawa. Gak usah sewa, dibawa aja, tinggal belikan bensin aja. Jadi nanti siapapun bisa pakai itu. Ini adalah investasi akhirat. Jadi harta yang kita miliki itu bisa diinvestasikan untuk akhirat dengan cara begitu. Jadi tidak cuma habis untuk kepentingan dunia, tetapi kita juga mikir bahwa nanti kita butuh bekal untuk hidup di akhirat, sehingga dengan cara ini saya bisa berinvestasi, sehingga nanti di akhirat saya juga bisa manen apa yang sudah saya punya, harta banyak yang sudah pernah saya miliki di dunia. Di akhirat pun saya ternyata masih bisa mendapatkan hasilnya. Saya masih bisa memanfaatkan dari harta benda yang saya punya sewaktu saya hidup di dunia. Jadi tidak mek habis di dunia tok, ketika sudah meninggal yang dibawa nggak ada. Tapi harta benda itu bisa disulap, bisa dirubah untuk dijadikan bekal di akhirat. Dan tidak sekaya itu kok saya. Terus gimana? Investasi akhirat itu enggak sulit. Jadi nek misalkan enggak kaya-kaya banget, gimana caranya ya? Saya ini loh, uang saku aja yo pas-pasan. Nah, uang saku dari orang tua bisa disisihkan. Setiap bulan nyisihkan 10.000. Ini sebagai jatah. 10.000 ini memang tidak untuk apa-apa, bukan untuk kepentingan saya, tapi ini saya investasikan untuk akhirat. Jadi 10.000 ini setiap bulan akan saya sisihkan. Nanti ketika saya ketemu di warung sana, saya beli makanan, oh ternyata di sebelah itu ada kotak untuk anak yatim, untuk para duafa. Saya masukkanlah ke situ yang 5.000. Masih ada sisa 5.000. Nanti saya pergi ke warung sebelah. Ternyata di sana juga ada kotak amal untuk para fakir miskin. Saya masukkan juga di sana. Nah, 10.000 ini sudah menjadi investasi akhirat. Jadi tidak perlu membayangkan yang banyak-banyak. Yang sedikit ini pun bisa dijadikan sebagai bentuk ikhtiar berinvestasi kepentingan akhirat. Nah, ini yang kemudian direnungkan oleh Imam Hatim yang ketiga. Jadi seperti itu. Al-faidatu utawi faedah ar-rabi'atu kang kaping sekawan. Iku anni setuhune ingsun, iku ra'aitu ningali sapa ingsun ba'dal khalqi ing sebagian makhluk donna ing prasangka sapa ba'dun donna ing prasangka atau nyono sapa ba'dun syarafahu ing mulyane ba'dun wa izzahu lan mulyane ba'dun fi kasratil aqwami ing dalem akeh-akehe pira-pira kaum. Fi kasratil aqwami ing dalem akeh-akehe pira-pira kaum. Wal asyairi lan pira-pira sesrawungan. Fa igtarrobihim
mongko kabujuk sapa ba'dun, mongko kabujuk sapa ba'dun. Wa za'ama wa za'amalan nyono, wa za'amalan nyono sapa akharuna pira-pira wong kang weneh, annahu ing satuhune syaraf ila akhir iku fi sarwatil amwali ing dalem akeh pira-pira bondo. Wa kasratil auladi lan akeh pira-pira anak. Fahtarafu mongko gumedhe sapa akharun biha kelawan amwal wal aulad, biha kelawan amwal wal aulad. Wa hasibalan nyono sapa ba'duhum sebagiane khalqun asyarafa ing mulya wal izza lan mulya fi ghasbi amwali ing dalem nggosok pira-pira harta, amwalin nas pira-pira bondone manungsa, wadul mihim lan nganiaya nas, wasafki dimaihim lan ngilekake pira-pira getihe nas, wa i'taqadat lan nekotake apa ta'ifatun pantan annahu ing satuhune syaraf iku fi itlafil mal ing dalem ngerusak bondo, wa israfihi lan leluyane mal, wa tafdirihi lan mubadirake mal, wa ta'ammaltu lan angen-angen sapa ingsun fi qaulihi ing dalem dawuhe Gusti Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum satuhune luweh mulya-mulyane sira kabeh, indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah iku atqakum luweh takwane sira kabeh. Fakhtartu mongko milih sapa ingsun at-taqwa ing takwa, wa'taqattu lan wus nekotake sapa ingsun annal qur'ana ing satuhune al-Qur'an, annal qur'ana ing satuhune al-Qur'an iku haqqun bener, shadikun kang temen, wa dhannahum lan utawi penyonone khalqun, wa hisbanahum yang lan tegese penyonone khalqun, kulluha ya sekabehane khalqun, sekabehane ma, kulluha ya sekabehane ma iku batilun batil, zailun kang lebur. Yang keempat, Hatim melihat bahwa sebagian manusia itu berprasangka bahwa kemuliaan, keagungan itu terletak pada banyaknya kaum. Berarti pripun? Ya, seperti aku ini berprasangka saya sudah mulia, saya dianggap
orang yang terhormat kalau saya ini punya pengikut yang banyak, kalau saya punya murid yang banyak, kalau saya punya santri yang banyak, kalau saya punya anak buah banyak. Banyak orang mengira seperti itu. Itu sebagai bentuk kehormatannya. Lalu yang lain berprasangka bahwa fi sarwatil amwal wa kasrati al-aulad. Kemuliaan itu terletak pada banyaknya harta. Saya lek uangnya banyak, mobilnya banyak, harta benda saya banyak, saya menjadi orang yang terhormat. Saya menjadi orang yang mulia. Saya nek anake banyak, saya juga menjadi orang yang terpandang. Sehingga produksi terus. Gen anake kathah. Cari harta terus, enggak sampai tidak tahu waktu. Supaya uangnya banyak, hartanya numpuk. Ada juga yang berprasangka saya ini akan terpandang, dianggap mulia, dianggap terhormat kalau saya ini bisa mengalihkan hartanya orang menjadi milik saya. Wadulmihim, ketika saya bisa merebut punyanya orang sehingga saya menjadi yang punya. Wasafki dimaihim, ngileake getiye manungso, ketika saya bisa menghabisi mereka, saya akan menjadi orang yang dikenal, orang yang terhormat, yang terpandang. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang salah, prasangka-prasangka yang tidak benar, yang itu dilihat oleh Imam Hatim di dalam kehidupan dunia ini. Lalu Imam Hatim mikir-mikir, merenung dengan dawuhnya firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa semulia-mulianya di antara kalian semua itu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Maka fakhtartu at-taqwa, saya milih takwa ini, dan saya meyakini bahwa Al-Quran ini benar. Prasangka-prasangka semuanya itu tadi salah. Jadi ini adalah bentuk parameter kemuliaan di dalam kehidupan manusia. Apa yang menjadi parameter kemuliaan itu? Yang menjadi parameter kemuliaan seseorang itu adalah ketakwaannya. Jadi bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan pula karena anaknya ataupun yang lain-lainnya. Tetapi yang menjadi parameter kemuliaan seseorang, orang miskin pun, tapi kalau takwa pasti dalam hidupnya akan terhormat, akan dimuliakan oleh banyak orang. Jadi bukan melihat pada bentuk dohirnya, kaya atau harta bendanya yang banyak, atau jabatannya atau yang lain, tapi karena kemuliaannya. Nah, ini al-faidatu al-khamisatu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Monggo kita akhiri dengan maus doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.